Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan kayaknya gue udah lama banget nggak bikin giveaway di channel ini. Maka dari itu, di video kali ini gue bakalan bikin giveaway yang lumayan besar bersama dengan Tim Group. Pas banget ada event yang namanya Giveaway Tim Merah Putih Volume 2. Jadi gue sama Tim Group bakalan bagiin banyak hadiah produk dari Tim Group. Mulai dari SSD terbaru mereka yaitu G70 Pro 1TB, ada RAM Delta DDR5 32GB 6000 MB transfer per second, RAM DDR4 juga ada, SSD Vulkan Z juga ada. Nggak cuma itu aja, event ini juga disponsori oleh ASRock, Aorus, ROG, dan juga MSI. Yang mana mereka juga bakalan kasih giveaway tambahan hingga 1 unit motherboard. Cara ikutannya kayak gimana? Kalian cek aja link yang ada di bawah ini atau di kolom deskripsi. Intinya, nanti Tim Group akan ngasih kalian beberapa misi yang perlu diselesaikan mulai dari 17 Agustus hingga 31 Agustus 2024. Pantengin juga sosial media Tim Group untuk mantau misi yang perlu diselesaikan, karena setiap misi itu ada hadiahnya. Tonton juga video ini sampai habis biar kalian bisa mendapatkan pelajaran mengenai produk yang bakalan gue bahas, beserta dengan clue yang mungkin bisa menyelesaikan misi kalian. Jadi anggap aja ini semacam lomba 17-an yang hadiahnya itu banyak komponen-komponen PC beserta dengan merchandise-merchandise-nya. Cek aja di kolom deskripsi untuk informasi lengkap giveaway ini. Kita lanjut untuk ngebahas produk yang bakalan gue review nih, karena gue juga sekalian untuk nge-review SSD terbaru dari Tim Group, yaitu adalah TeForce GE Pro Gen 5 2TB. Yang mana menurut gue SSD satu ini tuh bakalan jadi menarik karena Tim Group memutuskan untuk menjual SSD yang satu ini bundling dengan cooling TeForce DarkFlow 1 SSD cooler. Gue pikir karena dijualnya tuh bundling, jadinya tuh bakalan mahal. Ternyata harga yang ditawarkan sama Tim Group itu ada di angka 4,5 juta rupiah, yang mana untuk ukuran SSD Gen 5 2TB itu rata-rata dengan harga sekitar 4 jutaan, rata-rata ya belum mendapatkan heatsink. Ini bahkan mendapatkan heatsink active cooling coy. Kita bahas mengenai spesifikasi dari SSD-nya dulu deh kayak gimana. Ini kapasitas yang ada di gua adalah versi 2TB. Ada dua varian ya sebetulnya, ada versi 2TB dan juga versi 4TB. Ukuran SSD ini adalah M.2 2280 PCIe Gen 5. Jadi pastiin CPU dan juga motherboard kalian itu udah mendukung untuk PCIe Gen 5 juga di slot M.2-nya. Controller yang digunakan pada SSD ini ialah InnoGrid dengan codename IG5666. SSD ini juga udah ada DRAM-nya ya. DRAM-nya itu memiliki kapasitas 2GB dengan modul memori LPDDR4 3200 CL22. Dan untuk chip NAND-nya sendiri dia udah menggunakan 3D NAND TLC. Yang diklaim kecepatannya itu bisa mencapai angka 14.000 MB per second untuk sequential read dan 11.800 MB per second sequential write-nya. Secara fisik SSD ini tuh dia double side ya, dan kalian bakalan mendapatkan semacam kayak stiker grafin gitu, sehingga ini transfer panasnya bakalan lebih optimal. Stiker grafinnya ini sebenarnya terpisah, nggak langsung nempel, tapi ketika dia udah nempel itu bakalan susah untuk dicabut. Gue udah coba untuk lepasin si stiker grafinnya itu, tapi kalau gue coba lepasin, itu dia bakalan kayaknya jadi rusak nanti stiker grafinnya. Jadi kalau udah ditempel, dibiarkan aja. Karena nggak masalah kok ketika kalian menggunakan coolingnya ini, itu dengan si stiker grafinnya bakalan berjalan lebih optimal lagi. Nah, untuk TeForce Dark Airflow 1 SSD cooler ini tuh adalah active cooling ya. Jadi nggak cuma heatsink doang, bahkan ada direct heat pipe-nya, abis itu ada fan kecilnya juga yang dicolokin langsung ke motherboard melalui konektor 4 pin. Klaimnya, cooling ini mampu menahan daya atau TDP di angka 25 watt. Dan memang, sebetulnya SSD Gen 5 ini dia sangat-sangat sensitif terhadap temperatur, sehingga memang membutuhkan heatsink yang lumayan badak, baik itu passive cooling ataupun active cooling seperti ini. Untuk pengujiannya, gue juga bakalan membandingkan dengan heatsink bawaan dari motherboard testbed gue. Lalu gue kayaknya nggak ngetes untuk nggak pakai heatsink sama sekali sih. Karena kalau nggak pakai heatsink sama sekali, untuk NVMe Gen 5 udah pasti wassalam kecepatannya. Jadi untuk sistem pengujiannya gue bakalan menggunakan motherboard Z790 Aorus Master X, yaitu testbed yang biasanya gue gunakan. Dan kalau kalian udah sering nonton video gue, mungkin kalian juga udah tahu kalau testbed gue menggunakan motherboard tersebut. Oke, buat pengujiannya di sini gue singkat aja sih. Jadi nggak banyak benchmark yang memang gue jalanin gitu. Jadi lebih banyaknya tuh ke analisis aja.
Di sini untuk kristal Dismark, jika kalian menggunakan Cooling Dark Airflow 1, itu kecepatannya hampir mendekati klaimnya ya, meskipun nggak mencapai 14 GB per second gitu untuk si sequential speednya. Nah, kalau pakai heatsink motherboard bawaan gua juga itu kecepatannya masih mirip-mirip, kurang lebih bedanya tuh masih margin of error. Cuma ada catatan khusus, ketika kalian menggunakan heatsink motherboard, itu gua rasa kalian perlu banget menggunakan si stiker graphennya itu. Karena ketika kalian nggak pakai stiker graphennya, mungkin di kristal Dismark ini nggak terlalu kelihatan, tapi di situ untuk bagian sequential Q1T1 itu kecepatan tulisnya udah mulai drop ya ke sekitar 6 GB per second. Setelah dicek pada real world skenario seperti transfer file, di sini udah mulai kelihatan bahwa yang nggak menggunakan stiker graphennya itu dia kecepatannya itu bakalan drop. Awalnya itu dia masih kenceng memang, sekitar 3 sampai dengan 5 GB per second, tapi setelahnya drop ke sekitar 1,2 sampai dengan 1,4 GB per second aja, dan itu naik turun. Ketika gue menggunakan heatsink motherboard dengan stiker graphennya, itu gue bisa mendapatkan kecepatan yang konsisten. Ini juga kecepatannya sama konsistennya jika kalian menggunakan Cooling Dark Airflow 1 ini. Jadi mungkin ini adalah kecepatan yang seharusnya ketika transfer data menggunakan T-Force GE Pro dengan kapasitas 2 TB. Salah satu faktornya tentu karena temperatur. Seperti yang gue bilang, NVMe Gen 5 SSD di sini operating temperaturnya itu sangat-sangat sensitif. Ketika gue menggunakan heatsink motherboard dengan graphene, itu temperaturnya juga udah mentok di batas operating temperaturnya sekitar 80-an ya. Harusnya dengan temperatur segini bahkan kecepatannya udah mulai drop, tapi SSD ini cukup bagus ngehandle si temperaturnya, jadi nggak terlalu sensitif, yang menyebabkan kecepatannya tadi masih cenderung stabil meskipun tanpa cooling aftermarket lagi. Tapi ketika kalian menggunakan heatsink Dark Airflow 1, itu temperaturnya masih berada di bawah jauh ya, masih berada di bawah 70 derajat Celcius. Dan kalau kalian pakai heatsink bawaan motherboard doang dan nggak pakai si graphennya itu kalian bisa lihat bahwa temperaturnya itu sebetulnya udah menyentuh ke angka 100 derajat lebih, bahkan mencapai titik 120 derajat Celcius, yang mana ini akan sangat-sangat berbahaya tentunya untuk chip SSD-nya itu sendiri. Oke, segitu aja video singkat gue ya untuk pengujiannya dan juga pembahasan dari produknya. Semoga ini bisa membantu kalian, karena sebetulnya ini video adalah untuk ngasih tahu kalian bahwa Tim Group lagi ngadain giveaway tim merah putih volume 2, yang sekali lagi gue ingetin bahwa kalian bisa ikutan. Cek aja di kolom deskripsi, siapa tahu kalian bisa memenangkan hadiah-hadiah yang banyak banget ditawarkan oleh Tim Group. Jangan lupa cek kolom deskripsi, oke? Jangan lupa subscribe Gosipki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.